Aku terpaksa menjadi tulang punggung karena suamiku malas bekerja. Setelah kuceraikan, kini hidupnya sengsara. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, duduk di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada, menatap paket besar yang baru saja tiba. Kotak kardus coklat itu tergeletak di atas meja, tampak tak berdosa, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang mengganggu. Aku tidak ingat memesan apapun, apalagi sesuatu sebesar ini. Rasa penasaran bercampur dengan kegelisahan ketika aku menggeser paket itu mendekat, merasakan bobotnya yang cukup berat. Dengan gerakan hati-hati, aku merobek selotip yang melapisi kardus, berharap isinya bukan sesuatu yang akan membuatku kesal. Saat lipatan kardus terbuka, aku menahan napas. Di dalamnya, sepasang sepatu mahal bertengger dengan anggun, dibungkus dengan kertas pelindung yang rapi. Matahari sore yang menyelinap melalui jendela menciptakan kilauan lembut di atas permukaan kulit sepatu itu, seakan menegaskan betapa mahalnya barang ini. Seketika, dadaku terasa sesak. Aku tahu persis merek ini, bukan sembarang sepatu, ini adalah barang mewah yang harganya bisa menutupi kebutuhan rumah tangga kami selama sebulan. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat sepatu itu dan mengamati setiap detailnya. Lalu, aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tak butuh waktu lama sebelum aku menyadari siapa dalangnya. Mas Arif. Suamiku yang belakangan ini semakin sulit diajak bicara tentang keuangan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan luapan emosi yang mulai memenuhi dadaku. Aku tahu betul bahwa kondisi keuangan kami sedang tidak baik. Tagihan listrik, cicilan rumah, uang sekolah Rara, anak kami yang masih kecil, semuanya membutuhkan perhatian lebih dibandingkan sepasang sepatu mahal yang bahkan bukan kebutuhannya. Aku meraih ponsel dan dengan cepat menghubungi Mas Arif. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya dia mengangkat. Mas, aku baru saja menerima paket di rumah. Sepatu ini Mas yang beli? Tanyaku dengan suara datar, berusaha mengendalikan nada marah yang ingin meluap. Oh iya, aku lihat ada diskon besar-besaran. Kesempatan langka, jadi aku langsung beli, jawabnya dengan nada enteng, seolah ini bukan masalah besar. Diskon besar-besaran? Aku hampir tertawa pahit. Bahkan dengan diskon, harga sepatu ini masih jauh di luar batas wajar untuk kondisi kami saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata agar tidak langsung meledak. Mas, kita lagi susah. Kita harus bijak dalam mengatur uang. Kenapa Mas malah beli sepatu mahal? Tanyaku kali ini lebih tegas. Ya ampun, Dinda. Aku juga butuh sesuatu untuk diri sendiri. Masa aku nggak boleh beli barang yang aku suka? Jawabnya dengan nada yang mulai kesal. Aku menekan pelipisku, mencoba meredam sakit kepala yang mulai menyerang. Ini bukan pertama kalinya Mas Arif melakukan pembelian impulsif seperti ini, tapi kali ini rasanya lebih menyakitkan. Mas, ini bukan soal boleh atau enggaknya. Ini soal prioritas. Kita punya banyak kebutuhan lain yang lebih penting, ucapku dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, bukannya mengerti, Mas Arif justru tertawa kecil, seolah menganggap kekhawatiranku berlebihan. Santai aja, Din. Aku bisa cari cara buat nutupin pengeluaran ini. Lagian, ini kan buat aku juga. Nggak ada salahnya kan? Aku menutup mata, menghela napas panjang. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, banyak kekhawatiran yang ingin kusampaikan, tapi aku tahu perdebatan ini tidak akan membawa hasil. Aku merasa lelah. Lelah menghadapi sikapnya yang terus-menerus mengabaikan kenyataan. Aku meletakkan sepatu itu kembali ke dalam kotaknya, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ini bukan sekadar tentang sepatu. Ini tentang bagaimana Mas Arif melihat keuangan kami, tentang bagaimana dia mengabaikan perjuanganku untuk mempertahankan kestabilan rumah tangga. Aku berdiri, merapikan pakaianku, lalu membawa kotak itu ke dalam kamar. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk meredam emosiku sebelum menghadapi Mas Arif nanti. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ini bukan akhir dari masalah ini. Ini hanyalah awal dari ketegangan yang akan semakin memuncak.
Malam sudah larut, tapi aku masih duduk di depan layar komputer di kantor, menyelesaikan laporan yang harus dikirim sebelum tenggat waktu besok pagi. Mataku terasa perih, tubuhku lelah, dan kepalaku mulai berdenyut karena terlalu lama menatap layar. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus bekerja lebih keras, lebih lama, karena akulah satu-satunya yang menanggung semua beban finansial rumah tangga. Aku melirik jam di sudut layar komputer, hampir pukul 11 malam. Kantor sudah sepi. Beberapa rekan kerja sudah pulang sejak berjam-jam lalu, meninggalkan aku sendirian di ruangan yang hanya diterangi cahaya dari lampu meja. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa tenaga. Tumpukan pekerjaan di depanku bukan hanya angka dan laporan, tapi juga simbol dari semua tanggung jawab yang harus kupikul. Sejenak, aku membiarkan pikiranku melayang ke rumah. Aku membayangkan Mas Arif sedang duduk santai di sofa, menonton televisi atau bermain ponsel, mungkin juga bermain game di laptopnya yang masih baru. Laptop yang dibeli dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan bulan lalu. Rasa kesal dan kecewa kembali menguasai hatiku. Sudah berbulan-bulan sejak dia kehilangan pekerjaannya, dan selama itu pula aku yang menanggung semua pengeluaran rumah tangga. Awalnya, aku berusaha bersabar. Aku memahami bahwa kehilangan pekerjaan adalah hal yang sulit, dan aku ingin memberinya waktu untuk bangkit. Aku mendukungnya, menyemangatinya, bahkan membantu mencari lowongan pekerjaan yang sesuai. Tapi semakin lama, aku menyadari bahwa Mas Arif tidak benar-benar berusaha. Setiap kali aku mencoba membicarakan masalah ini, dia selalu menghindar. Kadang-kadang dia mengalihkan pembicaraan dengan candaan, seolah-olah ini bukan hal yang serius. Kadang-kadang dia merespons dengan marah, menuduhku tidak memahami situasinya. Aku butuh waktu, Din. Kamu pikir cari kerja itu gampang? Katanya suatu kali, saat aku mencoba membicarakan keuangan kami. Bukan soal gampang atau susah, Mas. Tapi Mas harus berusaha. Aku nggak bisa selamanya menanggung semuanya sendirian, jawabku dengan suara yang nyaris bergetar karena emosi yang kutahan. Tapi alih-alih memahami, dia justru mendengus dan meninggalkan percakapan begitu saja, seolah masalah ini bukan sesuatu yang penting. Aku kembali ke pekerjaanku, mencoba mengalihkan pikiranku dari semua rasa frustrasi ini. Tapi tetap saja, perasaan itu menggerogoti hatiku, menciptakan beban yang semakin berat untuk kutanggung. Aku merasa seperti berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal komitmen dan tanggung jawab. Ketika akhirnya aku selesai dan bersiap untuk pulang, aku merasa tubuhku begitu lelah. Aku berjalan ke tempat parkir, masuk ke dalam mobil, dan menghela napas panjang sebelum menyalakan mesin. Aku tahu, begitu sampai di rumah, aku akan menghadapi pemandangan yang sama. Mas Arif yang santai, tanpa sedikit pun rasa bersalah, tanpa sedikit pun usaha untuk meringankan bebanku. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak tahu sampai kapan aku harus bertahan seperti ini. Aku baru saja pulang dari kantor ketika mataku menangkap sebuah kotak kecil berwarna hitam di atas meja ruang tamu. Bentuk dan kemasannya tampak eksklusif, seperti barang mahal yang biasanya hanya dibeli oleh orang-orang yang memiliki banyak uang untuk dihamburkan. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku berjalan mendekat, lalu membaca logo yang tercetak di atasnya. Sebuah merek jam tangan mewah yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Tanganku gemetar saat meraih kotak itu. Aku membuka perlahan dan di dalamnya, sebuah jam tangan dengan tali kulit berwarna coklat tua berkilauan di bawah lampu ruang tamu. Desainnya elegan, dengan jarum jam berwarna emas dan ukiran halus di bagian tepinya. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Bukan karena jam itu cantik, tapi karena aku tahu harganya pasti luar biasa mahal, dan aku yakin betul aku tidak pernah menyetujui pembelian ini. Kemarahan yang sempat kutahan sejak siang tadi akhirnya memuncak. Aku langsung mencari Mas Arif, yang kuduga pasti sedang berada di kamar, santai seperti biasa. Benar saja. Saat aku mendorong pintu kamar, dia sedang duduk di tepi tempat tidur, memainkan ponselnya dengan ekspresi santai seolah-olah dunia ini tidak memiliki satupun masalah. Mas, panggilku tegas, suaraku berusaha tetap tenang meskipun emosiku hampir meledak. Dia menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. HM?
Ada apa? Aku melangkah ke depan, mengangkat kotak jam tangan itu dan menaruhnya tepat di atas pangkuannya. Apa ini? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Mas Arif menatap kotak itu dengan ekspresi datar, lalu membuka sedikit tutupnya, seakan baru pertama kali melihatnya. Oh itu. Aku beli jam baru, katanya santai. Darahku seakan naik ke ubun-ubun. Aku meremas jemariku untuk menahan amarah yang sudah menggelegak. Jam baru? Mas, sadar nggak sih kalau kita lagi kesulitan keuangan? Kemarin Mas sudah membeli sepatu, sekarang jam tangan. Kenapa Mas selalu beli barang mahal begini saat ekonomi kita sedang tidak stabil? Mas Arif mendesah panjang, lalu menaruh ponselnya di atas kasur, akhirnya menatapku. Din, ini bukan sekadar jam tangan. Ini investasi. Jam tangan mewah kayak gini nilainya nggak turun, malah bisa naik kalau kita simpan lama. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Investasi? Ulangku, nyaris tertawa saking kesalnya. Mas, kalau memang mau investasi, kenapa bukan hal yang benar-benar berguna? Kenapa bukan hal yang bisa membantu kita keluar dari masalah keuangan ini? Dia mengangkat bahu, seakan tidak terpengaruh oleh kata-kataku. Aku juga butuh sesuatu buat diriku sendiri, Din. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dengan tekanan kayak gini. Aku mau sesuatu yang bisa bikin aku merasa lebih baik. Aku menatapnya, benar-benar kehabisan kata-kata. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa bersikap seegois ini. Aku bekerja siang dan malam, mengorbankan waktu dan tenagaku untuk memastikan semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi, sementara dia duduk santai di rumah, membeli barang-barang mahal dengan alasan investasi dan hak untuk merasa lebih baik. Mas tahu nggak, suaraku lebih pelan, tapi penuh dengan kekecewaan. Setiap malam aku pulang dengan badan capek, kepala sakit, dan hati penuh beban. Aku mikirin gimana caranya kita bisa bertahan, gimana caranya bayar tagihan, gimana caranya supaya Rara tetap bisa sekolah tanpa kekurangan apapun. Tapi Mas malah beli jam tangan mahal yang sama sekali nggak kita butuhkan. Mas Arif menghela napas dan mengusap wajahnya dengan tangan. Dinda, kenapa sih kamu selalu ribut soal uang? Hidup tuh nggak melulu tentang itu. Aku tertawa kecil, getir. Hidup memang bukan cuma soal uang, Mas. Tapi tanpa uang, kita nggak bisa hidup dengan layak. Aku nggak keberatan kerja keras, aku nggak keberatan berjuang, tapi aku nggak bisa terus-terusan menanggung ini sendirian sementara Mas nggak melakukan apa-apa. Dia diam, tapi aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia tidak benar-benar mendengarkan. Dia mungkin merasa aku hanya mengomel lagi, seperti yang sering dia katakan setiap kali aku mencoba membicarakan hal ini. Aku menggenggam kotak jam tangan itu, lalu menaruhnya kembali di atas meja. Kalau Mas memang peduli sama keluarga ini, kalau Mas masih punya rasa tanggung jawab, kembalikan jam ini. Kita butuh uangnya untuk hal lain. Mas Arif menatapku lama, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Lihat nanti, katanya singkat. Aku sudah capek, Mas, suaraku bergetar karena emosi yang bercampur dengan kelelahan. Capek kerja siang malam sementara Mas duduk santai di rumah tanpa usaha sedikit pun buat cari kerja. Mas Arif mendesah panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Dinda, kamu selalu ribut soal ini. Aku tuh juga manusia, aku juga butuh waktu buat menenangkan diri. Aku baru kehilangan pekerjaan, gak gampang cari kerja lagi di luar sana. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Berapa lama lagi waktu yang Mas butuhkan? Sudah berbulan-bulan, dan aku belum sekalipun melihat Mas berusaha. Bukannya cari kerja, Mas malah sibuk belanja barang-barang gak penting. Sepatu mahal, jam tangan mewah, laptop baru. Sementara aku yang tiap hari harus mikirin gimana caranya kita bisa bertahan. Nada suaraku mulai meninggi. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku sudah menumpuk terlalu banyak kemarahan, kekecewaan, dan rasa frustrasi selama ini. Mas Arif tidak hanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tapi juga seolah tidak peduli bahwa aku nyaris hancur karena menanggung semuanya sendirian. Mas Arif mendengus, lalu menatapku dengan ekspresi tidak suka. Aku tahu kita lagi susah, tapi bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kegetiran. Menikmati hidup? Ulangku dengan nada tak percaya.
Menikmati hidup itu kalau kita punya cukup uang buat itu, Mas. Kita nggak sedang dalam posisi bisa foya-foya. Kita bahkan harus berpikir 1000 kali sebelum beli sesuatu yang penting. Tapi Mas malah buang-buang uang buat hal yang nggak perlu. Mas Arif bangkit dari sofa, kini berdiri menghadapku. Matanya menatapku dengan tajam, dan aku bisa melihat amarah mulai muncul di wajahnya. Kenapa sih kamu selalu nyalahin aku? Aku ini suamimu, Din. Aku juga punya hak buat beli apa yang aku mau. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Hak? Bisikku, hampir tidak percaya dengan yang baru saja ku dengar. Hak buat beli barang-barang mahal sementara aku yang banting tulang buat bayar tagihan? Hak buat hidup nyaman sementara aku kelelahan setiap hari. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Aku bukan cuma marah karena uang, Mas. Aku marah karena Mas nggak peduli. Mas nggak peduli kalau aku capek. Mas nggak peduli kalau aku merasa sendirian. Mas nggak peduli kalau aku mulai merasa aku bukan bagian dari pernikahan ini lagi. Untuk pertama kalinya, wajah Mas Arif tampak sedikit berubah. Dia terlihat terkejut, seolah tidak menyangka aku akan mengatakan hal itu. Tapi kemudian ekspresinya mengeras lagi. Jadi gitu? Kamu nyesel nikah sama aku? Aku menatapnya dalam-dalam. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Aku ingin bilang bahwa aku tidak menyesal pernah mencintainya, bahwa aku tidak menyesal telah membangun rumah tangga ini bersamanya. Tapi aku menyesal karena dia berubah, karena dia membiarkan aku memikul semua ini sendirian. Aku cuma ingin Mas sadar, suaraku lebih pelan kali ini, nyaris putus asa. Aku ingin Mas bertanggung jawab. Aku ingin Mas berusaha. Aku ingin Mas menghargai semua yang sudah aku lakukan buat keluarga ini. Mas Arif membuang napas kasar, lalu mengusap wajahnya dengan frustrasi. Kamu selalu melihat aku sebagai masalah. Kenapa kamu nggak bisa lebih santai? Aku menggeleng. Karena aku nggak punya kemewahan buat bersantai, Mas. Aku nggak punya pilihan selain berjuang. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli seperti Mas. Suasana di ruangan itu begitu dingin. Kami berdiri saling berhadapan, tapi rasanya seperti ada jurang lebar di antara kami. Jurang yang semakin lama semakin dalam, semakin sulit untuk dijembatani. Tiba-tiba, suara kecil dari balik pintu menyela ketegangan kami. Mama, Papa. Aku menoleh dan melihat Rara berdiri di ambang pintu kamarnya. Matanya yang bulat tampak berkaca-kaca, tubuh kecilnya gemetar. Dia pasti sudah mendengar semuanya. Hatiku mencelos. Aku dan Mas Arif saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat sedikit rasa bersalah di matanya. Aku segera menghampiri Rara dan berlutut di hadapannya. Sayang, kenapa belum tidur? Tanyaku lembut, berusaha menenangkan perasaan anakku yang jelas terguncang. Rara mengusap matanya yang mulai basah. Mama sama Papa kenapa marah-marah? Aku menelan ludah, berusaha mencari jawaban yang tidak akan membuatnya lebih sedih. Mama dan Papa cuma ngobrol, sayang. Maaf kalau Rara jadi terganggu. Tapi Rara menggeleng kecil. Mama dan Papa sering berantem. Rara takut. Hatiku terasa diremas. Aku memeluknya erat, mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun aku sendiri tidak yakin akan hal itu. Aku bisa merasakan tatapan Mas Arif dari belakangku, tapi aku tidak ingin menoleh. Aku terlalu lelah, terlalu kecewa. Malam ini, aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pertengkaran kami. Rara telah menjadi saksi dari kehancuran pernikahan kami. Dan aku tidak tahu apakah masih ada yang bisa diperbaiki. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Tanganku mencengkeram erat ujung selimut, mencoba menahan gemetar yang menjalar di tubuhku. Aku merasa kosong, lelah, dan nyaris putus asa. Pertengkaran dengan Mas Arif masih terngiang di telingaku, tapi yang lebih menyakitkan adalah wajah Rara yang penuh ketakutan ketika melihat kami bertengkar. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku menoleh ke sisi lain tempat tidur, tempat Mas Arif biasanya tidur. Malam ini, dia memilih tidur di ruang tamu, mungkin karena masih marah padaku, atau mungkin karena dia ingin menghindari percakapan lebih lanjut.
Tapi bagiku, itu tidak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana aku bisa melindungi Rara, bagaimana aku bisa melindungi diriku sendiri dari kehancuran yang semakin hari semakin nyata. Aku menarik napas panjang, lalu mengusap wajahku yang basah oleh air mata. Aku sudah mencoba bertahan, mencoba berbicara, mencoba memberi Mas Arif kesempatan untuk berubah. Tapi semua itu sia-sia. Dia tetap dengan egonya, tetap dengan sikap santainya seolah-olah semua baik-baik saja. Perlahan, aku bangkit dan berjalan ke lemari pakaian. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengambil beberapa baju Rara dan memasukkannya ke dalam tas kecil. Aku harus pergi. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk menjauh dari semua ini, untuk mencari tahu apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Saat aku meraih beberapa pakaianku sendiri, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Mas Arif berdiri di sana, masih mengenakan kaos lusuh dan celana pendeknya, matanya menyipit karena baru bangun dari tidurnya yang nyenyak, tidur yang selama ini terasa seperti kemewahan bagiku. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Aku menutup resleting tas dengan cepat, lalu berdiri menghadapnya. "Aku mau ke rumah Papa dan Mama," jawabku, berusaha agar suaraku tetap tenang meskipun dadaku bergejolak. Dahi Mas Arif mengernyit. "Buat apa?" Aku menatapnya lekat-lekat. "Aku butuh waktu buat berpikir, Mas. Aku nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Aku butuh ruang buat menenangkan diri, buat memikirkan apa yang terbaik buat aku dan Rara." Ekspresi Mas Arif berubah, dari bingung menjadi tidak senang. Dia melangkah masuk ke kamar, menatap tas di tanganku dengan tajam. "Jadi kamu mau kabur? Kamu mau ninggalin rumah ini cuma karena kita bertengkar?" Aku menggeleng, mencoba menahan rasa frustrasi yang kembali muncul. "Ini bukan cuma soal pertengkaran, Mas. Ini soal kita. Aku merasa sendirian dalam pernikahan ini. Aku yang bekerja, aku yang mikirin keuangan, aku yang mengkhawatirkan masa depan Rara. Sementara Mas..." Aku menghela napas panjang. "Mas bahkan nggak peduli." Mas Arif tertawa kecil, tapi aku bisa melihat amarah di matanya. "Jadi sekarang aku yang salah? Kamu selalu nyalahin aku, Din. Kamu terlalu kaku, terlalu fokus sama kerjaan sampai lupa gimana caranya menikmati hidup." Kata-katanya membuatku semakin yakin bahwa aku mengambil keputusan yang benar. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Aku bekerja keras bukan karena aku lupa cara menikmati hidup, Mas. Aku bekerja keras karena kalau aku nggak melakukan itu, kita nggak akan bisa hidup." Mas Arif terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi ragu di wajahnya, seolah-olah dia menyadari kebenaran dari kata-kataku. Tapi aku tahu, itu tidak akan bertahan lama. Dia akan kembali ke egonya, kembali ke sikapnya yang tidak peduli, dan aku akan kembali berada di titik ini, kecewa, marah, lelah. Aku meraih tas dan berjalan ke pintu. "Aku nggak tahu sampai kapan aku akan tinggal di rumah Papa dan Mama," kataku lirih. "Tapi aku butuh waktu, Mas. Aku butuh jarak dari semua ini." Mas Arif tidak mencoba menahanku. Dia hanya berdiri di sana, diam, dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ketika aku keluar dari kamar dan berjalan ke kamar Rara, aku menemukan anakku sudah duduk di tepi tempat tidurnya, matanya mengantuk tapi wajahnya penuh kebingungan. "Mama, kita mau ke rumah kakek?" tanyanya dengan suara kecil. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku terasa berat. Aku berlutut dan mengusap rambutnya dengan lembut. "Iya, sayang. Kita akan menginap di sana beberapa hari. Kamu mau ketemu kakek dan nenek, kan?" Rara mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatapku dengan cemas. "Papa ikut juga?" Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosiku. "Tidak, sayang. Papa akan tetap di sini." Rara tampak ragu sejenak, lalu turun dari tempat tidur dan memelukku erat. "Jangan berantem lagi sama Papa ya," bisiknya. Hatiku hancur mendengarnya. Aku memeluknya lebih erat, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Mama akan berusaha, sayang." Dengan hati yang berat, aku membawa Rara keluar dari rumah, melewati Mas Arif yang masih berdiri di ambang pintu kamar. Aku tidak berpamitan lebih lama. Aku tidak ingin memberikan harapan yang mungkin tidak bisa kupenuhi.
Aku hanya melangkah keluar, membawa Rara dan tas kecil kami menuju mobil. Saat aku menyalakan mesin, aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya malam ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kami bahagia, tapi kini terasa seperti tempat yang menyesakkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali atau tidak. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin pergi. Aku hanya ingin menemukan kembali diriku yang telah lama hilang. 2 minggu sudah aku tinggal di rumah orang tuaku. Selama itu, aku berusaha menenangkan diri, mencari ketenangan yang selama ini tidak kutemukan di rumahku sendiri. Setiap hari, Papa dan Mama berusaha menghiburku, mengatakan bahwa aku harus bersabar dan memberi Mas Arif kesempatan untuk berubah. Tapi aku tahu dalam hatiku bahwa semua ini tidak akan semudah itu. Rara tampak lebih tenang di sini. Dia bermain dengan sepupu-sepupunya, tertawa lebih sering, dan tidak lagi terbangun di malam hari karena ketegangan yang memenuhi rumah kami. Melihatnya bahagia sejenak membuatku merasa sedikit lega, meskipun hatiku masih penuh dengan kebimbangan. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Dan aku tahu, aku harus berhadapan lagi dengan Mas Arif. Siang itu, setelah memastikan Rara tertidur siang di kamar, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku tidak memberitahu Mas Arif bahwa aku akan datang. Aku ingin masuk, mengambil beberapa barang penting, lalu pergi sebelum dia pulang, jika dia memang masih sering berada di rumah. Saat mobilku berhenti di depan rumah, aku menghela napas panjang. Rumah itu terlihat sama seperti terakhir kali kutinggalkan, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku membuka pintu pagar dengan hati-hati, melangkah masuk ke dalam rumah, dan langsung merasakan ada sesuatu yang janggal. Ruang tamu terasa lebih kosong dari biasanya. Aku menelusuri ruangan itu dengan tatapan penuh tanya, hingga mataku tertuju pada satu hal yang membuat dadaku mencelos, lemari TV kami hilang. Aku mengerjap beberapa kali, berharap ini hanya imajinasiku, tapi tidak. Lemari TV itu benar-benar tidak ada. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berjalan ke ruang makan, dan hatiku kembali mencelos. Meja makan yang biasa kami gunakan untuk sarapan dan makan malam juga tidak ada. Napasku tercekat. Ada sesuatu yang sangat salah. Aku hampir berlari menuju kamar tidur kami, dan begitu aku membuka pintunya, aku merasa dunia berputar. Lemari pakaian terbuka lebar, dan sebagian besar isinya kosong. Kulkas di dapur juga tidak ada. Beberapa perabot penting lainnya menghilang, seperti sofa kecil di sudut ruang keluarga dan bahkan beberapa barang elektronik. Aku berdiri di tengah kamar dengan tubuh gemetar. Aku mencoba berpikir jernih, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi hanya ada satu kesimpulan yang masuk akal, Mas Arif telah menjual perabotan rumah ini. Dadaku naik turun dengan napas yang memburu. Aku meraih ponsel dengan tangan gemetar dan langsung menelepon Mas Arif. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya dia menjawab. Halo? Suaranya terdengar malas, seolah tidak ada yang terjadi. Aku menggigit bibir, berusaha mengendalikan amarah yang sudah memenuhi dadaku. Mas, di mana semua barang di rumah? Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Hening sejenak, sebelum akhirnya dia mendesah. Oh, itu. Aku jual beberapa barang. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Apa? Aku butuh uang, Din, katanya dengan nada santai, seolah menjual barang-barang rumah tangga kami adalah hal yang wajar. Lagian, kamu juga nggak di rumah. Daripada barang-barang itu cuma nganggur, mending aku pakai buat sesuatu yang lebih berguna. Aku hampir tidak bisa bernapas karena marah. Sesuatu yang lebih berguna? Mas jual barang-barang ini tanpa bilang ke aku. Itu semua juga milik aku, Mas. Apa Mas nggak sadar kalau ini rumah kita bukan cuma milik Mas? Mas Arif mendengus. Ya aku nggak punya pilihan, Din. Aku lagi butuh uang buat beberapa keperluan. Lagian, nanti kita bisa beli lagi kalau kondisiku udah lebih baik. Aku hampir tertawa mendengar kata-katanya. Kalau kondisimu udah lebih baik? Mas, dari dulu Mas selalu bilang begitu, tapi nyatanya Mas malah terus-terusan bikin keputusan bodoh. Kita lagi susah, Mas. Tapi Mas malah jual barang-barang kita buat apa? Buat hal nggak penting lagi?
Aku bisa mendengar desahannya di ujung telepon. Dinda, kamu terlalu ribet. Udah, nanti kita bahas kalau kamu udah tenang. Tanpa pikir panjang, aku memutus sambungan telepon dan melempar ponsel ke atas kasur dengan frustrasi. Dadaku naik turun, mataku mulai panas, dan air mata menggenang di pelupuk. Aku sudah mencoba memberi Mas Arif waktu, sudah mencoba bersabar, tapi ini adalah batasnya. Aku berjalan ke lemari yang masih tersisa dan mulai memasukkan beberapa barang pribadiku ke dalam tas besar. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan kembali ke rumah ini. Aku tidak bisa lagi tinggal dengan seseorang yang tidak punya rasa tanggung jawab sedikit pun. Saat aku keluar dari rumah dengan tas besar di tangan, aku merasa hatiku lebih ringan, meskipun masih dipenuhi oleh kekecewaan yang mendalam. Aku tahu, keputusan ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Hari ini, aku benar-benar yakin. Ini bukan sekadar perpisahan sementara. Ini adalah akhir dari semuanya. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku dengan tatapan kosong. Secangkir teh hangat di atas meja sudah mendingin tanpa sempat ku sentuh. Pikiranku dipenuhi dengan satu keputusan yang sudah semakin jelas. Aku harus mengakhiri pernikahan ini. Sudah terlalu banyak yang aku korbankan, terlalu banyak air mata yang jatuh, dan terlalu banyak luka yang kutahan. Aku tidak bisa terus berharap pada seseorang yang tidak pernah berubah. Mama duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. Kamu yakin dengan keputusan ini, Nak? Suaranya pelan, penuh perhatian, tetapi juga menyimpan kekhawatiran yang dalam. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih terasa berat. Iya, Emma. Aku sudah mencoba segalanya, sudah berusaha bertahan. Tapi Mas Arif terus mengulangi kesalahannya. Aku nggak bisa hidup dalam ketidakpastian ini terus-menerus. Papa yang duduk di kursi seberang menghela napas panjang. Perceraian bukan hal yang mudah, Din. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya, terutama untuk Rara. Mendengar nama Rara disebut, dadaku terasa sesak. Aku tahu, perceraian ini tidak hanya berdampak padaku, tapi juga pada anakku yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Aku tahu, Pak. Itu yang paling aku takutkan. Tapi aku juga nggak mau Rara tumbuh di lingkungan yang penuh pertengkaran. Aku nggak mau dia melihat ibunya terus-menerus disakiti, baik secara emosional maupun mental. Mama mengusap punggungku dengan lembut. Kalau kamu memang sudah yakin, Mama dan Papa akan mendukungmu. Yang penting, kamu harus kuat ya, Nak. Aku mengangguk lagi, meskipun dalam hatiku aku merasa jauh dari kata kuat. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pengacara untuk berkonsultasi mengenai proses perceraian. Aku duduk di seberang seorang wanita paruh baya yang terlihat profesional, dengan rambut tersanggul rapi dan tatapan tajam yang penuh pengalaman. Jadi, Anda ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami Anda? Tanyanya dengan nada tenang. Aku menarik napas dalam dan mengangguk. Iya, Bu. Saya sudah tidak bisa bertahan dalam pernikahan ini. Pengacara itu mengangguk, lalu mengambil beberapa lembar kertas. Baik. Saya perlu tahu beberapa hal lebih lanjut. Apakah ada faktor kekerasan dalam rumah tangga? Perselingkuhan? Atau alasan lain yang ingin Anda ajukan sebagai dasar gugatan? Aku menggigit bibir. Tidak ada kekerasan fisik atau perselingkuhan, tapi suami saya tidak bertanggung jawab secara finansial. Dia terus-menerus menggunakan uang untuk hal-hal tidak penting, membeli barang-barang mahal padahal kami sedang kesulitan keuangan. Dia juga menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan saya. Pengacara itu mengangguk sambil mencatat sesuatu. Baik. Dalam kasus seperti ini, kita bisa mengajukan gugatan dengan alasan kelalaian dalam menafkahi keluarga dan tindakan yang merugikan keuangan rumah tangga. Mendengar itu, aku merasa lega sekaligus sedih. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa aku akan duduk di sini, membicarakan perceraian dengan seorang pengacara. Dulu, aku membayangkan pernikahan kami akan penuh kebahagiaan, saling mendukung, dan bertahan hingga akhir. Tapi kenyataan berkata lain. Setelah konsultasi, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, ini baru awal dari proses yang panjang dan melelahkan. Aku harus bersiap menghadapi berbagai reaksi dari Mas Arif, dan aku tahu, dia tidak akan menerimanya dengan mudah.
Ketika aku akhirnya memberitahu Mas Arif tentang keputusanku, reaksinya tidak mengejutkanku. "Kamu serius mau cerai?" tanyanya dengan tatapan tidak percaya. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. "Iya, Mas. Aku sudah mengajukan gugatan." Mas Arif tertawa sinis lalu menggelengkan kepala. "Kamu tuh egois, Din. Kamu cuma mikirin perasaan kamu sendiri. Gimana dengan Rara? Gimana dengan kita?" Aku menghela napas panjang. "Justru karena aku mikirin Rara, Mas. Aku nggak mau dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan. Aku nggak mau dia melihat ibunya terus-terusan kecewa dan terluka." Dia mendengus. "Jadi menurut kamu, cerai adalah solusi terbaik? Kamu pikir hidup kamu bakal lebih baik setelah ini?" Aku menatapnya dengan penuh kepastian. "Ya. Aku yakin hidupku akan lebih baik tanpa terus-terusan berharap pada seseorang yang gak mau berubah." Ekspresi Mas Arif berubah. Aku bisa melihat kemarahan di matanya, tetapi juga ada sesuatu yang lain, mungkin penyesalan, atau mungkin hanya egonya yang terluka karena aku berani mengambil keputusan ini. Dia menghela napas kasar dan membuang muka. "Terserah kamu, Din. Kalau itu yang kamu mau. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu dia akan mencoba menghalangiku, akan mencoba membuatku ragu. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku sudah cukup lama bertahan dalam pernikahan yang penuh luka. Sekarang, saatnya aku memperjuangkan kebahagiaanku sendiri." Setelah proses perceraian dimulai, semuanya berubah begitu cepat. Aku kembali ke rumah orang tuaku bersama Rara, sementara Mas Arif tetap tinggal di rumah kami yang kini terasa semakin kosong setelah banyak barang dijualnya. Aku tahu, dia berpikir bahwa ini hanya fase, bahwa aku akan kembali jika diberi waktu. Tapi dia salah. Aku telah mencapai batas kesabaranku. Hari demi hari berlalu, dan Mas Arif mulai merasakan konsekuensi dari keputusannya sendiri. Awalnya, dia masih berusaha mempertahankan gaya hidupnya yang boros. Dia pergi ke kafe mahal, nongkrong dengan teman-temannya, dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi lambat laun, keadaan berubah. Tanpa penghasilan tetap, uangnya mulai menipis. Teman-temannya yang dulu selalu ada di sekitarnya, perlahan menjauh. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang yang menyenangkan untuk diajak bersenang-senang, melainkan sebagai beban. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menolak saat dia mencoba meminjam uang. "Maaf Rif, gue lagi banyak keperluan juga," kata salah satu temannya ketika Mas Arif meminta pinjaman. "Aduh bro, lo tahu sendiri kan kondisi gue. Nggak ada duit lebih," ucap yang lain dengan nada menghindar. Mas Arif mulai merasakan pahitnya hidup tanpa dukungan finansial dariku. Dulu, aku yang selalu menutupi kebutuhannya, membayar tagihan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Sekarang, dia harus menghadapi semuanya sendiri. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa Mas Arif telah kehilangan tempat tinggalnya. Rumah yang kami tempati selama ini memang atas namaku, dan setelah perceraian disahkan, aku memutuskan untuk menjualnya. Aku butuh modal untuk memulai hidup baru bersama Rara, dan aku tidak mau lagi terikat dengan kenangan buruk di rumah itu. Saat Mas Arif menerima kabar bahwa rumah itu sudah tidak lagi menjadi miliknya, dia mengamuk. "Ini rumah kita, Din. Kamu nggak bisa semudah itu ngejualnya." Suaranya terdengar penuh amarah saat meneleponku. Aku tetap tenang. "Rumah itu atas namaku, Mas. Dan setelah kita resmi bercerai, aku berhak melakukan apapun dengan rumah itu. Aku sudah cukup memberi waktu untuk Mas mencari tempat lain. Ini bukan tanggung jawabku lagi." Dia terdiam di seberang sana. Aku bisa membayangkan ekspresinya, terkejut, marah, dan mungkin untuk pertama kalinya, menyadari betapa buruk situasinya. "Aku nggak punya tempat tinggal, Din," katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. Aku menutup mata sejenak, menahan diri agar tidak merasa bersalah. "Itu bukan salahku, Mas. Aku sudah cukup lama menanggung semuanya sendirian. Sekarang, Mas harus belajar bertanggung jawab atas hidup Mas sendiri." Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Kehidupan Mas Arif semakin memburuk setelah itu. Tanpa tempat tinggal, dia terpaksa menumpang di rumah seorang teman, tapi itu pun tidak bertahan lama.
Setelah beberapa minggu, temannya mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaannya yang hanya menjadi beban. "Rif, lo nggak bisa terus tinggal di sini. Gue juga punya kehidupan sendiri," kata temannya dengan nada tidak enak. Mas Arif akhirnya terpaksa mencari pekerjaan, sesuatu yang sudah lama ia hindari. Tapi mencari pekerjaan tidak semudah yang dia kira. Dengan riwayat pekerjaan yang berantakan dan kebiasaan hidup boros tanpa keterampilan yang memadai, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa kali dia mencoba bekerja serabutan, menjadi supir ojek online, bekerja sebagai kuli angkut di gudang, bahkan mencoba berdagang kecil-kecilan. Tapi semuanya terasa berat baginya yang selama ini terbiasa hidup nyaman tanpa beban. Tubuhnya semakin kurus karena pola makan yang tidak teratur dan stres yang terus menumpuk. Dia tidak lagi bisa membeli barang-barang mahal, tidak lagi bisa makan di restoran mahal seperti dulu. Sekarang, dia hanya bisa bertahan dengan penghasilan seadanya, cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak lebih. Aku mendengar semua ini dari beberapa kenalan yang masih berhubungan dengannya. Ada bagian dalam diriku yang ingin merasa kasihan, tapi lebih besar lagi rasa lega yang kurasakan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah akibat dari semua keputusannya sendiri. Suatu hari, tanpa kuduga, Mas Arif menghubungiku lagi. "Dinda," suaranya terdengar lelah, jauh berbeda dari pria yang dulu selalu penuh percaya diri. Aku diam, menunggu apa yang ingin dia katakan. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. "Aku sadar, aku salah. Aku nggak pernah menghargai semua yang udah kamu lakukan buat aku. Sekarang aku baru ngerti betapa beratnya semua itu." Aku menutup mata, merasakan sedikit kelegaan mendengar kata-kata itu. Tapi aku tahu, itu tidak mengubah apapun. "Aku senang kalau Mas akhirnya sadar," kataku pelan. "Tapi itu tidak berarti aku akan kembali. Aku sudah memilih jalanku sendiri." Dia menghela napas panjang. "Aku ngerti, Din. Aku cuma pengen bilang itu. Aku pengen kamu tahu kalau aku nyesel." Aku tersenyum kecil. "Aku harap Mas bisa benar-benar berubah. Untuk diri Mas sendiri, bukan untuk aku." Setelah percakapan itu, aku merasa lebih ringan. Mas Arif telah menerima karma dari semua yang dia lakukan, dan aku telah menemukan jalanku sendiri. Tidak ada lagi beban di hatiku, tidak ada lagi penyesalan. Aku siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menahanku. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Aku dan Rara sekarang tinggal di rumah orang tuaku, dan meskipun ada rasa lega karena terbebas dari konflik yang melelahkan, ada juga kesunyian yang terasa aneh. Dulu, setiap hari diisi dengan pertengkaran, kekhawatiran tentang keuangan, dan perasaan frustrasi yang tidak pernah hilang. Kini, rumah terasa lebih damai, meskipun aku masih harus membiasakan diri dengan semua perubahan ini. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Rara sebelum mengantarnya ke sekolah. Berbeda dengan dulu, kini aku melakukannya tanpa beban di hati. Aku tidak lagi harus memikirkan apakah ada cukup uang untuk memenuhi kebutuhan kami, atau apakah Mas Arif akan menghabiskan uang kami untuk hal-hal yang tidak perlu. Semua terasa lebih ringan, dan aku bisa fokus pada pekerjaanku serta masa depan kami. Di kantor, aku mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pekerjaanku. Tanpa tekanan dari rumah tangga yang penuh konflik, aku bisa bekerja dengan lebih fokus dan produktif. Atasanku mulai memperhatikan kontribusiku, dan aku sering diberikan tanggung jawab lebih besar. Aku menyadari bahwa selama ini, banyak potensiku yang terpendam karena pikiranku selalu terpecah antara pekerjaan dan masalah rumah tangga. Suatu hari, atasan memanggilku ke ruangannya. Aku sedikit gugup, tetapi juga penasaran. "Dinda, saya perhatikan kinerja kamu akhir-akhir ini meningkat pesat," katanya sambil tersenyum. "Saya ingin menawarkan posisi yang lebih tinggi untuk kamu. Ini berarti tanggung jawab lebih besar, tetapi juga gaji yang jauh lebih baik. Bagaimana menurutmu?" Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Tawaran ini adalah sesuatu yang dulu terasa mustahil bagiku. Aku tersenyum dan mengangguk mantap. "Saya siap, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya." Saat aku keluar dari ruangan itu, aku merasa bangga pada diriku sendiri.
Aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa bertahan dan bahkan berkembang setelah melewati begitu banyak kesulitan. Di rumah, Rara juga mulai menunjukkan perubahan yang positif. Dia tampak lebih ceria dan tidak lagi cemas seperti dulu. Aku sadar bahwa selama ini, ketegangan antara aku dan Mas Arif telah memengaruhinya. Kini, dia bisa bermain dengan bebas, belajar dengan tenang, dan tidak lagi harus bertanya mengapa aku dan ayahnya selalu bertengkar. Suatu malam, saat aku sedang menemaninya belajar, dia menatapku dengan mata polosnya. "Ibu, kita nggak akan balik ke rumah yang dulu kan?" Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya dengan lembut. "Enggak, sayang. Sekarang kita punya rumah baru di sini bersama kakek dan nenek." Dia mengangguk kecil, lalu berkata, "Aku suka di sini. Ibu sekarang kelihatan lebih bahagia." Hatiku menghangat mendengar kata-katanya. Anak kecil memang bisa merasakan segalanya, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita katakan dengan lantang. Meski hidupku mulai membaik, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Aku masih harus membangun kehidupan yang stabil untuk Rara, memastikan bahwa dia tumbuh dengan baik, dan juga menyembuhkan diriku sendiri dari luka-luka masa lalu. Suatu hari, aku duduk sendirian di balkon rumah orang tuaku, menatap langit sore yang berwarna oranye keemasan. Aku merenungkan perjalanan yang telah kulewati, dari seorang istri yang merasa terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan, hingga menjadi seorang ibu tunggal yang mulai menemukan kebahagiaan dalam hidupnya sendiri. Aku sadar bahwa aku tidak perlu terburu-buru untuk mencari pengganti Mas Arif. Aku ingin menikmati fase ini, fase di mana aku bisa fokus pada diriku sendiri dan Rara. Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar pulih sebelum membuka hati untuk kemungkinan cinta yang baru. Aku tersenyum, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Aku lebih kuat sekarang. Aku lebih percaya pada diriku sendiri. Dan yang paling penting, aku dan Rara akhirnya bisa menjalani hidup yang lebih damai, tanpa ketakutan akan besok. Suatu hari, aku mendapat pesan dari Mas Arif. "Dinda, aku butuh bantuan. Aku sakit, nggak ada uang buat berobat." Aku menatap layar ponselku cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Aku tidak ingin bersikap kejam, tetapi aku juga tahu bahwa ini bukan lagi tanggung jawabku. Aku sudah memberinya banyak kesempatan, dan dia selalu menyia-nyiakannya. Aku membalas dengan singkat, "Aku harap kamu bisa segera menemukan solusi untuk hidupmu, Mas. Aku sudah tidak bisa membantu lagi." Setelah itu, aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Aku tidak tahu apakah dia akhirnya bisa bangkit atau masih terjebak dalam keterpurukannya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, ini adalah hasil dari pilihan yang ia buat sendiri. Aku tidak lagi merasa bersalah. Aku telah melakukan yang terbaik dan sekarang, aku hanya ingin fokus pada hidupku dan masa depan Rara. Sejak perceraian kami resmi, aku mencoba sebisa mungkin menjaga kehidupan Rara tetap stabil. Aku ingin dia tumbuh dengan bahagia tanpa terbebani oleh konflik antara aku dan ayahnya. Tapi aku juga tahu, sekeras apapun aku berusaha melindunginya, dia tetap akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Awalnya, Rara tampak baik-baik saja. Dia menikmati kepindahan ke rumah kakek dan neneknya. Suasana rumah jauh lebih tenang dibandingkan saat kami masih tinggal bersama Mas Arif. Tidak ada lagi suara pertengkaran, tidak ada lagi ketegangan yang memenuhi udara. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Suatu malam, saat aku menemaninya tidur, dia tiba-tiba bertanya dengan suara kecil, "Ibu, kenapa ayah nggak pernah ke sini?" Aku terdiam sejenak. Aku sudah mengantisipasi pertanyaan ini, tetapi tetap saja sulit untuk menjawabnya. Aku ingin jujur padanya, tapi aku juga tidak ingin membebaninya dengan kenyataan yang terlalu menyakitkan. "Ayah sedang sibuk, sayang," jawabku pelan. "Tapi ibu yakin, ayah tetap sayang sama kamu." Rara mengangguk kecil, tapi aku bisa melihat ada kebingungan di matanya. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus memberitahunya yang sebenarnya. Aku hanya belum siap. Beberapa minggu kemudian, Rara kembali mengungkit soal ayahnya.
Kali ini, dia pulang dari sekolah dengan ekspresi murung. "Ada apa, sayang?" tanyaku sambil membantunya melepas sepatu. Tadi di sekolah, teman-teman cerita tentang ayah mereka. Mereka bilang ayah mereka suka main sama mereka, nganter sekolah, atau beliin hadiah. Tapi aku nggak pernah lagi ketemu ayah, suaranya terdengar sedih. Hatiku terasa diremas. Aku berusaha tersenyum, mencoba membuatnya merasa lebih baik. "Ibu tahu, sayang. Tapi kamu masih bisa ketemu ayah kalau kamu mau." Dia menatapku dengan mata penuh harapan. "Benar, Bu? Aku boleh ketemu ayah?" Aku mengangguk meskipun jauh di dalam hati, aku tidak yakin apakah ini keputusan yang tepat. Malam itu, aku mengirim pesan pada Mas Arif. "Rara ingin bertemu denganmu. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, aku harap kamu bisa meluangkan waktu." Aku tidak tahu apakah dia akan merespons atau tidak. Tapi aku tahu bahwa meskipun aku sudah melepaskannya dari hidupku, dia masih tetap ayah dari anakku. Beberapa hari kemudian, Mas Arif akhirnya membalas pesanku. "Aku mau ketemu Rara. Kapan aku bisa datang?" Aku mengatur pertemuan di taman dekat rumah. Aku memilih tempat terbuka karena aku tidak ingin membawa Rara kembali ke rumah yang dulu. Aku juga ingin memastikan bahwa pertemuan ini tetap nyaman untuknya. Saat hari itu tiba, Rara terlihat sangat bersemangat. Dia mengenakan gaun favoritnya dan membawa buku gambarnya untuk ditunjukkan kepada ayahnya. Aku bisa melihat betapa dia merindukan sosok ayah dalam hidupnya. Tapi saat Mas Arif muncul, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya lebih tirus, rambutnya sedikit berantakan, dan pakaiannya tidak lagi semewah dulu. Dia terlihat seperti seseorang yang telah melalui banyak kesulitan. Rara tidak menyadari perubahan itu. Dia langsung berlari ke arahnya dan memeluknya erat. "Ayah!" serunya dengan penuh kebahagiaan. Mas Arif terlihat terkejut, lalu perlahan membalas pelukannya. Aku melihat matanya sedikit berkaca-kaca, mungkin karena dia tidak menyangka bahwa Rara masih menyayanginya meskipun dia telah mengecewakan kami berdua. Aku mundur sedikit, memberi mereka ruang untuk berbicara. "Ayah, lihat ini." Rara membuka buku gambarnya dan menunjukkan beberapa gambar yang telah dia buat. "Aku gambar ibu, kakek, nenek, dan ini ayah." Mas Arif tersenyum tipis, menatap gambar itu dengan penuh perasaan. "Kamu pintar sekali, Nak," katanya pelan. Mereka mengobrol selama hampir 1 jam. Rara bercerita tentang sekolahnya, teman-temannya, dan bagaimana dia senang tinggal bersama kakek dan neneknya. Aku bisa melihat betapa Mas Arif berusaha mendengarkan, meskipun sesekali ada kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Saat akhirnya tiba waktu untuk pulang, Rara memeluk ayahnya sekali lagi. "Ayah, nanti main sama aku lagi ya?" Mas Arif mengangguk. "Iya, Nak. Ayah janji." Aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan menepati janjinya atau tidak. Tapi aku tidak ingin mengecewakan Rara. Saat kami berjalan pulang, Rara menggenggam tanganku erat. "Ibu, ayah masih sayang aku kan?" Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. "Tentu saja, sayang. Ayah akan selalu sayang sama kamu." Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, merenungkan semuanya. Aku tahu bahwa Mas Arif telah menerima karma dari perbuatannya, tapi aku tidak ingin Rara menanggung kesalahannya. Aku akan selalu berusaha untuk membuatnya merasa dicintai, bahkan jika ayahnya tidak selalu bisa hadir dalam hidupnya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi ibu yang terbaik untuknya. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman, aku mulai menerima lebih banyak pesan dari Mas Arif. Awalnya, dia hanya menanyakan kabar Rara, seperti bagaimana sekolahnya atau apakah dia sering menanyakan tentang ayahnya. Aku membalas secukupnya, tidak ingin membuka terlalu banyak ruang bagi Mas Arif untuk masuk kembali ke dalam hidupku. Namun, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Hingga suatu malam, sebuah pesan yang lebih panjang masuk ke ponselku. "Dinda, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku sadar aku telah mengecewakanmu dan Rara. Aku ingin berubah. Aku ingin jadi ayah yang lebih baik untuk Rara dan, kalau masih ada kesempatan, aku ingin memperbaiki hubungan kita." Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba memahami maksud di baliknya.
Aku tidak terkejut Mas Arif akhirnya berkata seperti ini, aku sudah menduganya. Aku tahu dia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, dan mungkin dia berharap bisa kembali kepadaku agar semuanya terasa lebih mudah. Tapi aku juga tahu bahwa aku bukan lagi Dinda yang dulu. Malam itu, aku tidak langsung membalas pesannya. Aku memilih untuk tidur lebih awal, membiarkan pikiranku jernih sebelum membuat keputusan. Keesokan harinya, aku mengajak Mas Arif bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Aku ingin berbicara dengannya secara langsung, memastikan bahwa dia benar-benar memahami posisiku. Saat aku tiba, dia sudah ada di sana. Wajahnya masih terlihat lelah, tetapi ada sedikit harapan dalam matanya. Aku duduk di depannya tanpa basa-basi, menatapnya dengan tenang. Aku sudah baca pesanmu, kataku, membuka pembicaraan. Mas Arif mengangguk. Aku serius, Din. Aku benar-benar ingin berubah. Aku menghela napas panjang. Berubah seperti apa, Mas? Apa yang membuatmu ingin berubah? Dia terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. Aku kehilangan semuanya, Din. Aku kehilangan rumah, teman-teman menjauh, pekerjaanku nggak jelas. Aku sadar, aku butuh keluarga. Aku butuh kamu dan Rara. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari ketulusan dalam kata-katanya. Mas, aku nggak pernah menutup pintu buat kamu jadi ayah yang baik buat Rara. Tapi kalau kamu berharap kita bisa kembali seperti dulu, aku nggak bisa. Dia terlihat terpukul, tetapi aku melanjutkan sebelum dia sempat menyela. Bukan karena aku marah atau membenci kamu. Aku hanya sudah menemukan kedamaian dalam hidupku. Aku sudah terlalu lama hidup dalam hubungan yang membuatku terluka, dan aku nggak mau kembali ke sana. Aku ingin maju, Mas. Aku ingin hidup yang lebih baik untukku dan Rara. Dia mengusap wajahnya, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi, bolehkah aku tetap dekat dengan Rara? Aku tersenyum tipis. Itu memang hakmu sebagai ayahnya. Tapi aku juga punya tanggung jawab untuk melindungi dia. Aku ingin lihat dulu apakah kamu benar-benar berubah, bukan hanya sekadar bicara. Mas Arif terdiam lama. Aku tahu ini bukan jawaban yang ingin dia dengar, tetapi ini yang paling jujur bisa kuberikan. Setelah pertemuan itu, Mas Arif mulai lebih sering menghubungi Rara. Dia menepati janjinya untuk mengunjunginya setiap minggu, meskipun hanya sebentar. Aku tetap mengawasi dari jauh, memastikan bahwa hubungan mereka berjalan sehat dan tidak merugikan Rara. Namun, aku tetap menjaga batasan. Aku tidak membiarkan diriku terbawa perasaan, tidak memberi harapan yang tidak perlu. Aku tetaplah Dinda yang telah memilih untuk maju, dan keputusan itu tidak akan berubah. Mungkin Mas Arif benar-benar ingin berubah. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku sudah belajar dari masa lalu, dan aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Malam itu, aku duduk di balkon rumah ayah, menatap langit yang bertabur bintang. Angin sepu-sepu menerpa wajahku, membawa rasa tenang yang sudah lama kurindukan. Rara sudah tertidur di kamar, wajah polosnya terlihat begitu damai. Aku menghela napas panjang, membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu, ke saat-saat di mana aku masih bersama Mas Arif, berharap dia akan berubah, berharap pernikahan kami bisa diselamatkan. Aku pernah percaya bahwa cinta saja sudah cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Aku mengorbankan begitu banyak hal, waktu, tenaga, perasaan, demi mempertahankan pernikahan yang akhirnya runtuh juga. Aku menelan begitu banyak kekecewaan, mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas. Aku berusaha keras membangun rumah tangga yang seimbang, tetapi ternyata aku sendirian dalam perjuangan itu. Dulu, aku takut dianggap gagal. Aku takut kata cerai akan menjadi stigma dalam hidupku, seolah-olah aku tidak cukup baik sebagai istri. Namun, kini aku menyadari bahwa bertahan dalam hubungan yang tidak sehat justru lebih berbahaya. Aku bukan hanya merusak diriku sendiri, tetapi juga mempengaruhi Rara, anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan ketenangan. Sejak perpisahan itu, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa kemandirian adalah kekuatan. Aku tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Aku juga belajar bahwa komunikasi yang baik tidak bisa berjalan satu arah.
Sebuah hubungan membutuhkan dua orang yang sama-sama mau berusaha, bukan hanya satu pihak yang berjuang sendirian. Aku juga belajar tentang harga diri. Aku dulu terlalu takut kehilangan Mas Arif, padahal dia yang seharusnya takut kehilangan aku. Aku berusaha memahami dan menerima semua kekurangannya, tetapi dia bahkan tidak mencoba untuk berubah. Ketika akhirnya aku memilih pergi, aku merasa lega. Bukan karena aku membencinya, tetapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Di sisi lain, aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang belajar sesuatu dari semua ini. Mas Arif, dengan segala karma yang menimpanya, mungkin kini mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa ia jalani dengan santai. Aku mendengar dari teman-temannya bahwa dia mulai kesulitan mencari pekerjaan karena catatan buruknya di masa lalu. Orang-orang yang dulu selalu mendukungnya kini perlahan menjauh. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin merasa puas melihatnya menderita, tetapi aku menolak tenggelam dalam perasaan itu. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku, membangun masa depan yang lebih baik untuk diriku dan Rara. Jika Mas Arif akhirnya menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, maka itu akan menjadi pelajaran baginya. Jika tidak, itu adalah keputusannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela, menyinari kamar kecilku di rumah ayah. Aku membuka mata perlahan, merasakan energi baru mengalir dalam diriku. Sejak kepindahanku ke rumah ayah, hidupku terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan emosional karena harus menghadapi Mas Arif setiap hari, tidak ada lagi tanggung jawab sepihak yang menguras tenaga dan pikiranku. Aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu, perempuan yang kuat, mandiri, dan penuh impian. Rutinitasku kini lebih teratur. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk Rara, lalu mengantarnya ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Aku menikmati pekerjaanku lebih dari sebelumnya. Dulu, aku sering merasa tertekan karena harus bekerja sambil mengurus rumah tangga sendirian. Sekarang, pekerjaanku menjadi tempat di mana aku bisa berkembang tanpa gangguan. Aku bisa fokus, memberikan yang terbaik, dan akhirnya hasilnya mulai terlihat. Suatu hari, atasanku memanggilku ke ruangannya. Aku merasa sedikit gugup, takut ada kesalahan yang kubuat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan senyum lebar, ia mengumumkan bahwa aku mendapatkan promosi. Aku kini menjadi kepala tim di departemenku, sebuah pencapaian yang selama ini hanya bisa aku impikan. Aku hampir tidak percaya. Perjuangan selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Aku menatap diriku di cermin di dalam ruangan itu dan menyadari sesuatu. Aku bisa mencapai semua ini tanpa bergantung pada siapapun. Aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Sepulang kerja, aku membawa pulang kue kecil untuk dirayakan bersama Rara dan ayah. Rara melonjak kegirangan saat aku memberitahunya kabar baik itu. "Mama hebat," katanya sambil memelukku erat. Aku tersenyum dan mengecup keningnya. Bagiku, kebahagiaan Rara adalah hal terpenting. Selama ini, aku khawatir dia akan merasakan kekurangan karena perpisahan kami dengan Mas Arif. Tapi melihat wajah cerahnya malam itu, aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Namun, kebangkitan ini bukan hanya soal karir atau finansial. Aku juga mulai membuka hati untuk kebahagiaan yang lebih luas. Aku mulai belajar mencintai diriku sendiri dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku membaca buku, berolahraga, dan bahkan sesekali meluangkan waktu untuk sekadar menikmati secangkir kopi di kafe favoritku. Aku tidak lagi merasa bersalah karena meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku pantas bahagia. Di tengah proses ini, aku bertemu beberapa orang baru, rekan kerja, teman lama yang kembali hadir, dan bahkan seseorang yang mulai membuat hatiku berdebar kembali. Aku belum siap untuk menjalin hubungan serius, tapi aku tidak lagi menutup diri. Aku mulai menyadari bahwa dunia ini begitu luas, penuh dengan kemungkinan yang tak terduga. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa Mas Arif masih bergulat dengan kehidupannya. Dia belum mendapatkan pekerjaan tetap dan utangnya semakin menumpuk. Beberapa kali dia mencoba menghubungiku, tapi aku sudah menetapkan batas. Aku tidak membalas pesan-pesannya, tidak lagi membuka ruang untuknya kembali masuk dalam hidupku.
Aku telah belajar dari masa lalu, dan aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menikmati angin malam sambil menatap langit berbintang. Aku mengingat semua rasa sakit yang pernah kualami, semua air mata yang pernah kutumpahkan. Namun, alih-alih merasa sedih, aku justru tersenyum. Semua pengalaman itu telah membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat. Aku bukan lagi Dinda yang takut dan terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Aku adalah Dinda yang baru, perempuan yang berani memilih dirinya sendiri, yang berani menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku menghela napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri, aku berhasil melewati semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya bahwa masa depanku akan lebih cerah. Hari itu, aku duduk di sebuah kafe kecil di dekat kantor, menikmati secangkir kopi hangat sambil membaca laporan pekerjaan. Aku menyadari betapa berbedanya hidupku sekarang dibandingkan setahun yang lalu. Dulu, setiap hari terasa seperti beban yang harus kupikul sendirian. Aku terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakpastian, berjuang mati-matian untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah kulepaskan sejak lama. Tapi kini, aku menjalani hidup yang lebih tenang. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kecemasan tentang pengeluaran yang tidak terkendali, tidak ada lagi rasa sakit karena diabaikan. Setelah menghabiskan kopi, aku bergegas menjemput Rara dari sekolah. Saat melihatnya berlari kecil ke arahku dengan wajah ceria, aku merasa bersyukur. Ia tampak lebih bahagia, lebih bebas. Dulu, aku sering khawatir bahwa perpisahan kami dengan Mas Arif akan membuatnya terluka. Tapi ternyata, yang paling penting bukanlah keberadaan kedua orang tua dalam satu rumah, melainkan lingkungan yang penuh dengan cinta dan ketenangan. Aku memastikan bahwa Rara tumbuh dalam kebahagiaan, tanpa harus menyaksikan pertengkaran yang tak ada habisnya. Di perjalanan pulang, Rara tiba-tiba bertanya, "Mama, apakah ayah akan kembali ke rumah kita suatu hari nanti?" Aku tersenyum, mengusap kepalanya lembut. Mama dan ayah sudah memilih jalan masing-masing sayang. Tapi ayah tetap bisa bertemu Rara kapanpun Rara mau. Yang penting, Rara selalu bahagia. Rara mengangguk pelan, lalu melanjutkan cerita tentang aktivitasnya di sekolah hari itu. Aku bersyukur karena ia masih bisa melihat dunia dengan polos dan penuh semangat, tanpa dibayangi oleh luka yang aku alami. Di sisi lain, hidup Mas Arif semakin sulit. Aku mendengar dari beberapa teman lama bahwa ia sering berpindah-pindah tempat tinggal karena tidak mampu membayar sewa. Beberapa kali ia mencoba mencari pekerjaan, tapi sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan setelah bertahun-tahun hidup tanpa tanggung jawab. Aku tidak merasa puas melihatnya jatuh, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihannya sendiri. Aku telah memberi banyak kesempatan, tetapi ia yang membuangnya. Aku kini telah menemukan kedamaian. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun. Aku memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang mendukung, dan yang terpenting, aku memiliki diriku sendiri. Malam itu, aku menidurkan Rara lebih awal dan duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang begitu luas. Aku memikirkan semua yang telah kulalui, semua air mata yang telah tumpah, semua luka yang kini perlahan sembuh. Aku tahu perjalanan hidup ini masih panjang, masih banyak tantangan yang akan datang. Tapi kini, aku tidak lagi takut. Pagi itu, aku duduk di taman belakang rumah ayah, menikmati semilir angin yang membawa aroma embun dan bunga-bunga yang baru bermekaran. Aku menyesap teh hangat dari cangkir favoritku, membiarkan kehangatan cairan itu mengalir ke dalam tubuhku. Sejak perpisahanku dengan Mas Arif, pagi-pagi seperti ini menjadi momen refleksi yang paling kusyukuri. Tidak ada lagi perasaan tertekan, tidak ada lagi beban yang menghimpit dadaku. Aku bisa duduk dengan tenang, memikirkan masa depan tanpa rasa takut. Di sudut taman, Rara sedang bermain dengan kucing kecil yang baru kami adopsi. Tawanya terdengar nyaring, mengisi udara pagi dengan kebahagiaan yang tulus. Aku tersenyum, merasa lega karena keputusanku dulu tidak membuatnya kehilangan cahaya dalam hidupnya. Justru sebaliknya, ia tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan semakin mandiri.
Aku melihat betapa ia semakin percaya diri, semakin bisa mengekspresikan perasaannya tanpa takut akan pertengkaran yang dulu kerap terjadi di rumah kami. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari pertama aku menempati apartemen baru yang telah lama kuimpikan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya aku mampu membeli tempat tinggal sendiri. Bukan rumah mewah, tapi sebuah apartemen sederhana yang cukup nyaman untukku dan Rara. Aku ingin kami memiliki tempat di mana kami bisa benar-benar memulai lembaran baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Saat aku berjalan menyusuri koridor apartemen baru kami, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun, rasa memiliki. Ini adalah tempat yang kubangun sendiri, dengan hasil kerja keras dan keteguhanku. Tidak ada yang bisa mengambil ini dariku. Tidak ada yang bisa membuatku merasa kecil atau tidak berdaya lagi. Setelah mengatur barang-barang dan menata ruangan, aku duduk di sofa sambil mengamati sekeliling. Apartemen ini adalah simbol dari perjalanan panjangku, dari seorang perempuan yang pernah merasa terjebak dalam hubungan yang salah, hingga menjadi seseorang yang berani memilih dirinya sendiri. Aku melihat foto kecil Rara di meja, dan aku tahu bahwa semua ini bukan hanya untukku, tetapi juga untuknya. Aku ingin ia tumbuh dengan melihat ibunya sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan penuh cinta. Sore itu, teleponku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo, Dinda?" Suara di seberang sana terdengar familiar. Aku terdiam sejenak. Itu suara Mas Arif. "Apa kabar?" Lanjutnya, suaranya terdengar lebih tenang, lebih berat dari yang kuingat. Aku menarik napas dalam. "Aku baik," jawabku singkat. "Aku tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin bilang, aku akhirnya mengerti. Aku mengerti kenapa kamu pergi, kenapa kamu memilih jalanmu sendiri. Aku terlambat menyadarinya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara yang terdengar tulus. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku tidak marah lagi. Aku tidak merasa sakit lagi. Aku hanya merasa damai. "Terima kasih sudah mengatakannya, Mas," jawabku akhirnya. "Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri." Aku tidak bertanya lebih jauh tentang hidupnya. Aku tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Percakapan ini bukan tentang membuka kembali luka lama, melainkan tentang menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Setelah telepon berakhir, aku menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Aku tahu ini adalah tanda bahwa masa laluku benar-benar telah berakhir. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menoleh ke belakang. Malam itu, setelah menidurkan Rara di kamarnya yang baru, aku duduk di balkon apartemenku, menatap cahaya kota yang berkelap-kelip. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum. Aku telah melalui banyak hal, tapi aku tetap berdiri. Aku telah kehilangan, tapi aku juga telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Dan disinilah aku, memulai awal yang baru. Dengan hati yang lebih ringan, dengan langkah yang lebih mantap. Aku siap menghadapi apapun yang ada di depan. Karena kini, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah lagi kehilangan diriku sendiri.